Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya mengulas tentang Ramadan dan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ketika Ibnu Katsir menerangkan ayat ini, dia menjelaskan bahwa Allah mengistimewakan bulan Ramadan di atas bulan-bulan lainnya dengan menurunkan Al-Quran di dalamnya. Bahkan menurutnya, berdasarkan beberapa riwayat, kitab-kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Nabi Ibrahim atau Suhuf, lembaran-lembaran diturunkan pada malam pertama di bulan Ramadan. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud pada malam ke-12 bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada malam ke-6 bulan Ramadan. Dan kitab Injil kepada Nabi Isa diturunkan pada malam ke-13 bulan Ramadan. Dengan demikian, bulan Ramadan dalam sejarahnya merupakan bulan pencerahan bagi umat manusia yang bersedia menerima kebenaran. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini adalah satu-satunya kitab di muka bumi yang mendapatkan perhatian dari semua lapisan masyarakat. Sejak diturunkannya Al-Quran ke alam semesta ini, ia selalu memberikan cahaya kebenaran bagi yang mencarinya, meredamkan kegelisahan, dan memberikan ketenangan bagi pemegangnya. Al-Quran yang kita baca, kita yakini sebagai firman Allah, merupakan petunjuk dan lentera mengenai apa yang dikehendakinya. Dialah yang menciptakan kita, dan dia pula yang menurunkan Al-Quran. Maka apabila kita ingin perbuatan dan tingkah laku kita sesuai dengan kehendaknya, sudah seharusnya kita memahami apa yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran. Dapat dikatakan mustahil kita mampu memahami apa yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran, kecuali melalui tafsir para ulama. Pendengar yang berbahagia, tentang keagungan kandungan firman Allah, Dr. Abdullah Darras dalam kitabnya An-Naba' Al-Azm mencatat bahwa apabila Anda membaca Al-Quran, maknanya akan jelas di hadapan Anda. Tapi apabila Anda membacanya sekali lagi, akan Anda temukan pula makna lain yang berbeda dengan makna-makna sebelumnya. Dan demikian seterusnya. Al-Quran bagaikan intan yang mana setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lain. Pendengar yang berbahagia, fungsi utama diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk kehidupan manusia, sebuah petunjuk kehidupan yang mampu memberikan kebahagiaan secara universal. Banyak ayat Al-Quran yang menegaskan fungsi utama ini. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab ini Al-Quran yang tidak diragukan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quran adalah katalog kehidupan karena Allah yang telah menciptakan manusia dan alam seisinya. Tentu Allah Maha tahu dengan kemaslahatan manusia dan alam. Oleh karena itu, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk universal bagi manusia untuk mengatur semua kehidupan di dunia ini. Ketika seorang
atau seseorang menginginkan sebuah kehidupan yang penuh berkah, masyarakat yang penuh pengertian, pemerintahan yang penuh keadilan dan kewibawaan, maka jawabannya adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran mampu dipahami dan dipraktekkan dengan benar dan universal, maka permasalahan yang muncul pada diri seseorang, masyarakat, dan kehidupan kenegaraan tentu dapat diatasi. Perlu kita perhatikan juga Allah berfirman, petunjuk atau firman Allah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini memberikan indikasi bahwa hanya orang-orang yang mempunyai sifat takwalah yang mampu untuk mendapatkan atau mampu melaksanakan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Pendengar yang berbahagia, semoga dengan semangat bulan Ramadan ini kita semua bisa sadar untuk kembali kepada petunjuk Al-Quran. Itu hanya bisa berhasil apabila kita mau membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dengan benar, sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.